think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just trying to play it cool now. But that's not what I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Makasih banget udah join ke virtual talk show dari tim BYS. Jadi malam hari ini kita akan ada virtual talk show yang bertema tentang insecure. Gimana sih kita supaya kita nggak insecure? Jadi buat teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Niken. Di sini sebagai moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan ya profil dari pemateri kita. Jadi Mbak Siti Desire Nastia ini adalah host of podcast dari Teman Cerita, sekaligus kepala sekolahnya dari daripada.bosen dan community and contest lead GrabFood. Kak Siti ini juga bisa dipanggil dengan nama Kak Cile. Gimana Kak Siti, benar? Iya, betul. Benar ya. Sebelum masuk ke talk show, jadi di sini ada rules-nya ya. Pertama, peserta masuk ke Zoom dengan menggunakan akun atau format nama lengkap. Baru peserta diharapkan mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Baru diharapkan selalu mematikan speaker saat narasumber menyampaikan materi. Saat sesi tanya jawab, peserta menuliskan nama dan instansi di kolom chat dan bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaan ketika dipersilakan moderator. Atau bisa juga mengaktifkan fitur raise hand pada halaman Zoom. Untuk rules-nya teman-teman udah jelas semua ya. Mungkin bisa open cam sekarang. Selanjutnya ada sambutan dari CEO dari BYS sendiri. Mungkin untuk CEO BYS bisa dipersilahkan. Iya, oke. Oh ya, sorry. Dari founder ya. Dari CEO, sorry. Ya. Dari founder ya, BYS. Mewakili CEO ya. Ya, thank you Mbak Niken. Mewakili CEO karena CEO-nya masih di lapangan ya, lumayan kerjanya kerjanya sampai ya. malam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang buat teman-teman yang udah bergabung, dan yang paling utama selamat datang buat Mbak Cile yang udah bersama kita di malam hari ini, atau namanya Mbak Siti Desire ya, panggilannya Kak Cile. Dan insya Allah malam ini kita akan spesial kembali untuk belajar, dan tentunya tidak hanya belajar satu arah tapi akan saling belajar. Jadi teman-teman juga sangat diharapkan untuk aktif, bisa diskusi baik itu via chat atau mungkin lebih mengekspresikan kecantikan atau kegantengan wajahnya ya di Zoom kali ini. Karena salah satu enaknya Zoom ini kita masih bisa berdandan atau gimana gitu di kamar. Apalagi ada efek-efeknya kan. Yang kedua, kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang bisa meluangkan waktunya, apalagi ini malam minggu. Malam minggu ini bukan malam yang biasa ya, mungkin teman-teman sudah punya banyak agenda macam-macam, tapi ternyata lebih pengen meluangkan waktunya untuk belajar spesial di malam hari ini sesuai publikasi kita kemarin, bareng sosok yang bukan orang Balikpapan, justru ini narasumbernya tingkat nasional ini ya. Saya tahu Mbak Niken, saya tahu Mbak Cile ini anak FIM. Kalau Mbak Niken saya udah tahu lama, memang itu anak ITK. Mbak Cile ini termasuk anak FIM. Pasti teman-teman udah tahu dong apa itu Forum Indonesia Muda. Tapi tidak sekedar FIM yang akan kita kenal tentang Mbak Cile ini, tapi bagaimana luar biasanya beliau, dan juga kita sangat mengharapkan mengambil pelajaran dari seorang Mbak Cile nantinya. Itu, dan yang terakhir untuk teman-teman semua, sangat kami harapkan untuk bisa memperhatikan, mengambil pelajaran sebaik-baiknya pelajaran, karena pelajaran yang terbaik adalah sesuatu yang kita dengar, kemudian kita aksi gitu kan. Ya simpel aja, itu aja mungkin Mbak Niken. Terima kasih untuk bisa hadir malam ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Makasih founder dari BS ya. Ngeri betul founder namanya. Padahal ada jabatan sudah kita nih. Sorry. Ya, makasih juga Lanjut. untuk tim BS udah ngadain talk show virtual ini. Selanjutnya mungkin bisa ke pemateri kali ya. Langsung aja ke Mbak Cile deh. Langsung aja materinya disampaikan buat teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Saya belum bisa share screen. Oh, udah. Pertama, makasih buat teman-teman BS sudah ngundang untuk ngisi sesi malam ini. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Tadi lihat ada 29 orang. Ramai, mudah-mudahan bermanfaat dan kita malam ini sama-sama belajar karena juga saya juga masih belajar. Kemarin waktu pas di approach sama teman-teman dari BS, terus materinya tentang insecurity. Ini disclaimer dulu. Ketika saya membagikan materi tentang insecurity, bukan berarti saya tidak pernah merasakan insecure sama sekali. Justru saya merasa bahwa insecurity itu adalah bagian dari kita gitu. Makanya nanti mungkin kita bisa saling sharing cerita juga tentang insecurity yang kita rasakan gitu. Tadi udah dikenalin, terima kasih sudah diperkenalkan sama moderator. Teman-teman bisa panggil saya Cile aja. Saya punya podcast namanya Teman Cerita, bisa dicari di Spotify. Saat ini lagi cukup aktif untuk bikin community dan sharing space, namanya Daripada Bosan. Bisa di-follow juga Instagramnya @daripada.bosan. Secara profesional pekerjaannya sekarang sedang di GrabFood, menjadi community dan konten, tim community dan konten. Jadi kurang lebih itu tentang saya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh langsung di chat aja kali ya, nanti di kolom chat nanti bisa langsung ditanggepin. Oke, kita malam ini mau bahas soal insecurity. Oke. Yang pertama kali mungkin saya penasaran gitu. Ini teman-teman bisa sambil jalan aja, nanti saya sambil ngisi materinya, teman-teman bisa taruh di kolom komentar biar kita lebih interaktif. Kalau dengar kata insecure, apa sih yang pertama kali muncul di pikirannya teman-teman gitu? Apa boleh pengertiannya, atau mungkin boleh kondisi seperti apa, atau kenapa seseorang insecure? Mungkin teman-teman bisa taruh di kolom chat ya. Jadi insecurity itu adalah sebuah perasaan kan, insecurity itu adalah sebuah perasaan. Jadi, dan ini sering banget kita baca di mana-mana, apalagi di era sosial media, semakin banyak orang yang ngomongin soal insecure. Nah, ini tadi saya iseng aja googling sedikit penggunaan kata insecure di selama ini tuh, ternyata kata itu nggak baru-baru aja, nggak baru-baru aja muncul gitu. Tapi memang sudah lama. Cuma memang terjadi kenaikan penggunaan kata insecure di 10 tahun terakhir gitu, 10-20 tahun terakhir, 2000-an. Mungkin karena juga penggunaan internet semakin besar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari insecure di Google, itu muncul banyak sekali tanda-tanda segala macam dan lain-lain. Saya sebelum lanjut, saya mau cerita dulu sedikit soal insecurity saya. Saya, kalau misalnya teman-teman pernah dengar podcast, saya ada beberapa podcast yang bahas tentang betapa saya ngerasa ada hal-hal yang saya takutkan gitu, dan insecurity itu selalu berujung kepada akhirnya saya tidak jadi melakukan sesuatu. Nah, jadi sebenarnya insecure itu apa sih gitu? Insecure itu perasaan. Kalau misalnya teman-teman cari di Google, di semua pengertian insecure itu perasaan tidak aman, perasaan tidak nyaman, perasaan cemas, perasaan takut, khawatir, malu, semua jenis perasaan yang membuat kita akhirnya jadi overthinking, membuat kita jadi banyak berpikir kemana-mana gitu, berlebihan gitu, berpikir yang kayak nanti kayak gini, banyak kita quote and quote jadi cenayang gitu untuk
mikir kayak ke depan ternyata ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan untuk kita. Yang kedua itu terjadi ketika kita insecure, ada perasaan kadang-kadang kita cemburu sama orang lain atau iri sama orang lain karena kita mungkin ngerasa khawatir. Sesederhana gini, misalnya seseorang ngerasa cemburu sama pencapaian orang lain, itu sebenarnya kenapa sih? Karena dia ngerasa dia nggak nyaman gitu, atau misalnya dia ngerasa dia cemas bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Nah, selain cemburu dan iri, satu lagi itu adalah tidak percaya diri. Ketika misalnya, sebentar, sepertinya ada yang belum di mute. Oke. Ketika misalnya dia ngerasa tidak percaya diri, akhirnya banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dia lakukan, akhirnya tidak jadi dia lakukan. Gitu. Nah, bisa kebayang ya kalau misalnya kita ngerasa nggak aman, kita ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa takut, kita ngerasa cemas, kita ngerasa khawatir, malu, dan lain-lain, itu tuh berakibat adalah overthinking. Overthinking itu bisa berakibat ke kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Kebayang nggak kalau misalnya, gini deh, yang paling relevan mungkin saat ini misalnya COVID. Kita kan ngerasa nggak nyaman ya, kita ngerasa khawatir ketika misalnya kita keluar akan terkena COVID, akhirnya kita jadi overthinking salah satunya. Nah, kadang-kadang menjadi seseorang yang bukan overthinking, menjadi seseorang yang ngerasa insecure, itu biasanya kebanyakan kan 80% lah negatif gitu hasilnya. Tapi ada sih beberapa hal, kayak misalnya ketika kita ngerasa insecure, ketika kita ngerasa insecure keluar dari rumah misalnya dalam kondisi COVID, jadinya kita mungkin jadi lebih hati-hati dan lain-lain kayak gitu. Jadi saya sih nggak pernah mau menjadikan satu kalimat itu menjadi kalimat negatif, karena pasti ada hal positif di dalamnya. Cuma kita di sini akan bahas lebih banyak sesuatu yang berhubungan sama perasaan. Ini tadi ada, sebentar. Perasaan gak nyaman, betul. Insan Mulia nih, ini ya hostnya. Nggak pede dan kadang compare, betul. Kita sering banget ngebandingin diri kita sama orang lain. Oke, next. Nah, tadi kan udah dibahas ya. Makanya kita membahas sebenarnya apa aja sih sebenarnya ciri-ciri orang insecure. BTW kalau saya ngomongnya kecepatan tolong di ini ya. Ini saya coba ngelambatin karena emang ngomongnya suka rada kecepatan. Nah, apa aja sih sebenarnya ciri-ciri orang insecure gitu. Satu yang paling general, yang paling sering terjadi adalah seseorang itu memandang diri sendiri. Apa? Kaget, ada yang manggil. Oke. Ciri-ciri orang insecure salah satu yang pertama adalah memandang rendah diri sendiri. Karena sering nggak sih kita dengar kayak, atau kita sering, bahkan mungkin kita sering ngomong kayak, emangnya gue bisa ya? Gue nggak ada apa-apanya. Emang gue bisa gini, emang gue bisa gitu. Lah kalau misalnya nanti gue gagal gimana? Gue nggak jago. Kayak gitu-gitu. Sering sekali orang-orang kalau misalnya diminta melakukan sesuatu, mereka akan kayak, enggak, gue nggak bisa, kayak gitu misalnya. Itu salah satu ciri yang paling general, memandang rendah diri sendiri. Kita berada di posisi, misalnya kita ada di posisi 10 gitu misalnya, tapi kita memandang lebih rendah, ternyata kita enggak, ternyata nilai kita cuma 8 gitu. Padahal sebenarnya nilai kita 10 gitu. Jadi ada salah satu ciri orang insecure yang paling general adalah dia memandang rendah dirinya sendiri. Itu yang pertama. Jadi kayak dan kayak apakah orang akan suka sama gue ya dan lain-lain kayak gitu. Nah, yang kedua itu suka ngebandingin diri sama orang lain. Itu orang enak sama dia lebih jago dari gue. Dia privilege, dia kaya, dia lebih kaya, dia lebih banyak teman, dia lebih ini. Jadi selalu bikin diri kita tuh lebih rendah gitu dari orang lain, atau kayak selalu ngebanding-bandingin pencapaian orang lain sama pencapaian kita. Terus kayak, kok dia kayaknya enak banget ya, kayaknya gue nggak pantas deh kalau dibandingin sama dia, kok dia gini ya, kok dia gini ya. Itu yang kedua paling sering terjadi juga, kita ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Saya ngomong gini bukan berarti saya nggak pernah melakukannya, justru saya sering sekali melakukan membandingkan diri saya sama orang lain. Kayak saya selalu ngerasa misalnya, oh ternyata saya nggak sejago dia ya. Tapi habis itu yang kemudian follow up actionnya, apakah itu membuat saya akhirnya nggak ngelakuin apa-apa atau justru membuat saya melakukan apa-apa? Itu yang membedakan. Yang ketiga, cenderung menghindari interaksi. Kenapa? Karena menghindari percakapan yang biasanya berhubungan dengan pencapaian. Jadi orang yang insecure tuh sangat-sangat menghindari itu gitu. Karena gini, misalnya
dia kan ngerasa rendah diri ya, dan dia ngebandingin diri sama orang lain. Akhirnya ketika misalnya berinteraksi sama orang, bercakap-cakap dengan orang dalam satu conversation, akhirnya akan membuat dia, seseorang ini, kita yang insecure itu akan kayak, ya udah deh, mending gue gak usah ngobrol sama dia daripada gue ngerasa cemburu, atau gue iri dan lain-lain. Akhirnya dia cenderung menghindari interaksi. Akhirnya berujung pada takut keluar dari kebiasaan sehari-hari karena takut gagal. Kenapa saya nggak bilang zona nyaman di situ, mungkin gampangnya buat teman-teman semua itu adalah zona nyaman, tapi buat saya ada kok orang-orang yang memang dia berada di zona nyamannya bukan karena dia insecure, karena dia bisa tumbuh maksimal di zona nyamannya. Nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya kok seseorang ada di zona nyaman kayak gitu. Tapi sering kita dengar kayak kita nggak akan pernah dapat hasil yang beda kalau kita ngelakuin dengan cara yang sama. Kayak gitu. Jadi makanya saya ngomong soal kebiasaan. Kalau hal yang dilakukan berulang dan kita berharap hasil yang beda, mungkin itu tidak akan pernah terjadi gitu. Mungkin ya. Nah, sama yang keempat itu haus akan validasi dari orang lain. Gini, orang-orang yang insecure itu cenderung akan terus mencari validasi untuk merasa dirinya lebih baik. Merasa bahwa faktor-faktor eksternal akan membuat dirinya yang secara internally merasa nggak pede, merasa cemas, dan lain-lain, itu akan membuat dirinya jadi lebih baik. Karena cenderung minder, karena ngerasa gue nggak punya apa-apa, gue butuh divalidasi sama orang lain. Gitu. Jadi, kenapa saya ngomongin haus akan validasi? Karena memang nagih gitu. Orang-orang yang insecure, percaya nggak? Salah satu tanda orang insecure adalah dia sangat-sangat memperhatikan seberapa banyak orang yang nge-likes postingannya misalnya. Lalu kalau misalnya ternyata cuma sedikit, dia akan di take down postingannya misalnya. Kayak gitu. Ada yang melakukan itu sebagai strategi, tapi ada juga yang melakukan itu karena nggak ada yang nge-like, nggak ada yang suka, nggak ada yang ini, ternyata gue jelek ya, ternyata gue ini ya, ternyata gue ini. Pokoknya banyak hal-hal kayak gitu yang membuat seseorang haus akan validasi orang lain. Jadi jumlah likes, engagement di sosial media itu sebenarnya adalah sebuah validasi, bentuk validasi dari orang lain. Betul, semacam butuh pengakuan. Jadi ngerasa bahwa apa yang dia lakukan menjadi lebih baik ketika diakui sama orang lain. Makanya butuh validasi, cari pujian. Kalau misalnya nggak divalidasi, berarti dia ngerasa kayak, ternyata gue nggak disukain siapa-siapa, ternyata gue nggak baik. Akhirnya kembali lagi ke circle yang awal, ke cycle yang awal, bahwa ternyata gue nggak lebih baik dari orang ini, ngebandingin, terus. Jadi dia tidak bisa memvalidasi dirinya sendiri, dia mencari validasi dari orang lain. Selanjutnya, kalau kita ngomongin soal faktor penyebab, kita sadar bahwa segala sesuatu, faktor apapun itu, kita melakukan apapun itu pasti ada faktor internal dan faktor eksternal. Di mana masing-masing yang perlu kita sadari adalah ada faktor-faktor yang memang tidak bisa kita kontrol saja. Nah, yang pertama, faktor internal. Kenapa saya taruh trauma di faktor internal? Karena trauma itu adalah sesuatu yang datangnya dari diri sendiri. Mungkin karena kejadian di masa lalu yang membuat dia trauma. Saya kasih contoh. Misalnya kalau kenapa sih orang jadi rendah diri, orang jadi insecure dan lain-lain. Ini saya kasih contoh dari saya ya misalnya. Kenapa saya tumbuh menjadi pribadi yang cukup insecure? Meskipun sekarang sudah mulai bisa mengelola insecurity-nya dengan oke. Karena misalnya waktu kecil saya nggak tahu gimana sih rasanya diapresiasi ketika melakukan sebuah prestasi misalnya. Jadi ketika juara 2, juara 3, ketika kita berprestasi di masa kecil, tapi nggak pernah ada apresiasi dari prestasi itu. Jadi kita nggak tahu, ternyata kita masih kurang ya. Jadi diri kita akan terus ngerasa, gue kurang nih, gitu. Nah, itu trauma-trauma di masa lalu. Atau bisa juga nanti dari faktor eksternal soal bullying. Trauma karena dibully misalnya. Kayak gitu. Terus yang kedua, fokus kita manusia tuh cenderung fokus pada kekurangan. Sering kan lihat yang kayak postingan-postingan di sosial media gitu, ada kertas putih, terus ada titik hitam. Ya kan? Katanya kita selalu, yang pertama kita lihat bukan kertas putih yang gedenya, tapi titik hitamnya gitu. Kalau misalnya mau diartikan secara ke faktor ini, kita selalu fokus sama hal yang bisa jadi mungkin hanya sedikit dari banyak. Gitu. Jadi bisa jadi kita fokus sekali pada kenapa ya kita kurang ini, tapi kita nggak pernah fokus tentang kelebihan kita. Kalau teman-teman tahu, ada
ada beberapa jenis personal test gitu ya, itu personality test. Saya ikut beberapa, misalnya talent mapping gitu ya. Itu di talent mapping, manusia itu semua punya 34 jenis bakat, di mana ada bakat yang dari peringkat 1 sampai bakat peringkat 34. Itu semua bakat manusia, 34 itu. Semua manusia punya bakat itu. Kalau di teori talent mapping ya, teori psikologi. Saya bukan anak psikologi, BTW saya mau disclaimer dulu. Saya cerita based on apa yang saya alami sehari-hari dan lain-lain. Jadi di si talent mapping itu, ada yang namanya bakat-bakat kuat. 10 bakat teratas itu bakat kuat. Di mana kita katanya disuruh fokus sama bakat kuat kita. Karena semua orang spesial, semua orang berbeda. Kalau kita fokus sama 10 terakhir, yang adalah kekurangan kita, atau bukan kekurangan lah, kita bisa sebut bakat lemah lah. Sesuatu bakat yang lemah, kita jadinya nggak akan kemana-mana. Kita akan, ya udah stuck aja di situ. Fokus aja sama ngebenerin itu. Tapi kita lupa kalau kita punya kekuatan. Terus yang ketiga adalah kurang mengenal diri. Teman-teman pasti sadar bahwa self-awareness tuh lagi ditingkatin banget kan sekarang ini. Gimana kayak kita harus self-aware, kita harus kenal sama diri kita, dan lain-lain. Karena gini, trauma dan fokus pada kekurangan itu terjadi karena kita sebenarnya tidak kenal sama diri kita secara utuh. Kita nggak tahu kenapa sih kita kalau misalnya gini, kenapa sih kita insecure ketika melakukan, kenapa kita nggak pede ketika kita melakukan B. Jadi itu adalah momen dimana kita kurang kenal sebenarnya sama diri kita sendiri. Sama yang terakhir itu perfeksionis. Kita tuh banyak orang-orang yang cenderung mau mengerjakan sesuatu secara sempurna. Padahal saya pernah bilang di salah satu, jadi saya ikut komunitas namanya Home for Creators di Fosfoyer. Saya punya satu, kita nyebutnya Dudu, siaran radio sendiri. Saya pernah bilang di salah satu siaran radio bahwa kenapa kita selalu fokus pada kesempurnaan, padahal begitu indah ketika kita mencintai kekurangan. Karena get over sama kekurangan-kekurangan kita kelola kekurangannya, sehingga kita nggak perlu jadi seorang yang perfeksionis, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Terus faktor eksternal misalnya. Satu, bullying. Di era teknologi, di era sosial media kayak sekarang, cyberbullying itu kacau banget kan. Kayak kita selalu orang-orang yang mungkin tidak cantik, dianggap tidak cantik menurut standar sosial orang lain, termasuk ada di situ ya, di faktor eksternalnya. Dia nggak putih, dia nggak tinggi semampai dia macam-macam gitu ya, jadinya akan dibully. Jadi itu adalah orang-orang ngebully kita, dan bullying itu pasti akan membuat seseorang merasa, oh iya ternyata gue nggak sebagus itu ya, gue ternyata nggak sebaik itu ya. Ketika kita punya karya, terus karya kita, terus pendapat-pendapat orang lain, salah satu faktornya pendapat orang lain, karya kita dikomentari sama orang yang bahkan nggak tahu kita seperti apa, kita pasti ngedown, pasti itu terjadi gitu. Walaupun misalnya nggak kita bilang enggak, kita denial sama itu, tapi jauh di lubuk hati kecil kita pasti kita akan kayak, oh iya ya, emang kayak gitu. Dan ekspektasi orang lain, dimana di salah satu podcast saya pernah bilang, kita itu hidup dengan standar orang dan berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Karena kadang-kadang kita sendiri nggak, balik lagi kalau ke tadi, kita sendiri nggak tahu standar kita sendiri tuh kayak apa sih, kayak gitu. Oke. Salah satu hal yang diminta tolong sama teman-teman BYS adalah gimana sih sebenarnya cara ngatasin insecurity. Tapi kalau saya mungkin gini, kadang insecurity agak sulit untuk diatasi atau dihilangkan karena itu sudah menjadi bagian dari kita gitu. Itu udah menjadi bagian dari kita, di mana kadang-kadang insecurity itu bisa berujung sesuatu yang menurut saya sesuatu yang membuat kita lebih aware, membuat kita lebih bersiap akan sesuatu gitu. Makanya saya nyebutnya mungkin lebih ke mengelola. Bukan berarti mengelola dirawat insecurity-nya sampai dia tumbuh besar, dewasa, dan memenuhi diri kita gitu, enggak. Tapi ada 4 hal kira-kira yang bisa saya bagikan kalau untuk bagaimana sih sebenarnya mengelola insecurity.
1 sadar, 2 kenal, 3 saring, 4 apresiasi. Pertama sadar, kita perlu sadar bahwa ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita ekspektasikan akan datang. Gitu. Apa bahasanya? Tapi hal-hal kita perlu sadar bahwa banyak sekali hal yang di luar kuasa kita. Tangan kita cuma 2, jari kita cuma 20 sama jari kaki, dan kaki kita 2 kayak gitu ibaratnya ya. Banyak hal yang nggak bisa kita gapai gitu. Ada hal yang sangat-sangat di luar kuasa kita. Dan kita perlu menyadari itu. Karena dengan menyadari, kita jadi lebih memahami bahwa, dengan menyadari, kita jadi lebih, gini, kalau ada sesuatu yang terjadi dan itu di luar kuasa kita akan lebih kayak menerima. Oh oke, karena itu di luar kuasa gua. Kayak gitu. Misalnya gini, kalau penilaian orang terhadap kita, itu kan kita tidak bisa kontrol itu. Itu bukan kuasa kita nggak bisa nyuruh mereka untuk menilai kita seperti itu, kecuali dengan cara-cara curang, misalnya ngebayar gitu misalnya ya. Ada hal yang itu tidak bisa kita kontrol, salah satunya adalah penilaian orang lain. Kalau kita fokus sama penilaian orang lain, berarti resikonya kita tahu bahwa itu nggak bisa kita kontrol. Gitu. Makanya kita perlu menyadari kalau ada hal-hal yang memang di luar kuasa kita. Yang kedua, kenali diri. Dan menurut saya proses mengenal diri itu seumur hidup gitu. Ini opini pribadi, tapi saya percaya bahwa orang itu evolving, orang itu akan bertumbuh, akan ada hal yang berubah dalam hidup seseorang. Bahkan hari ini misalnya saya A, besok bisa jadi pendapat saya bisa B gitu. Makanya kenapa proses kenal diri itu prosesnya seumur hidup. Tinggal bagaimana kita memberikan porsi pada proses itu gitu. Dengan kita lebih kenal, kita jadi tahu, oh ternyata memang saya tuh nggak bisa melakukan A, orang ini lebih jago dari saya, tapi saya bisa melakukan B. Ya, saya fokus aja ke B kayak gitu. Jadi kita daripada membandingkan, akhirnya kita jadi itu sebenarnya kan membandingkan juga, tapi membandingkannya dengan cara yang bukan membuat kita jadi rendah diri gitu, tapi kayak oke, gue punya keahlian lain gitu. Yang ketiga, saring. Ini hal yang paling susah buat saya juga, ini hal yang paling susah karena saya sulit untuk memilih apa yang saya pikirkan. Jadi saya nulis ini sebenarnya kayak, saya tahu bahwa salah satu teorinya adalah kita perlu menyaring gitu. Kita perlu milih apa yang kita pikirin, nggak perlu kayak pilih apa yang kita pikirkan, karena nggak semua hal perlu diperhatikan gitu. Balik lagi, karena mata kita cuma 2, kuping kita cuma 2, kita cuma bisa mendengar apa yang bisa kita dengar, dan kadang-kadang kita cuma mendengar apa yang mau kita dengar, dan mata kita cuma bisa melihat apa yang mau kita lihat dan apa yang bisa kita lihat gitu. Hal-hal yang di luar kuasa kita, balik lagi ke tadi, sadar, hal-hal yang di luar kuasa kita nggak bisa kita paksain juga gitu. Jadi filter, saring, apa yang mau kita pikirin. Kita sama-sama punya 24 jam sehari, semua orang persis, nggak lebih, nggak kurang, 24 jam sehari, dan kita perlu menyaring dalam 24 jam itu, apa aja yang mau kita lakukan, dan dengan menghabiskan waktu. Apakah kita mau menghabiskan waktu dengan mikirin kata-kata orang lain terus-terusan? Kan belum tentu. Gitu. Kan enggak juga. Gitu. Jadi, pilih apa yang kita pikirkan, karena nggak semua hal perlu diperhatikan. Yang keempat, yang terakhir, apresiasi. Ini juga, saya tuh orang yang nggak nyaman ketika dipuji sama orang. Karena saya nggak tahu ya, karena itu adalah part saya ngerasa kayaknya pujiannya berlebihan, insecurity saya. Jadi saya salah satu orang yang sangat tidak nyaman dipuji sama orang. Boleh tanya ke teman-teman saya cukup tidak nyaman untuk dipuji sama orang, karena tadi saya sempat cerita di awal bahwa saya nggak tahu bagaimana cara menanggapi atau merespon apresiasi dari orang. Tapi akhirnya makin kesini saya belajar bahwa apresiasi diri itu penting. Ketika kita diapresiasi sama orang, ketika kita dipuji sama orang, bilang makasih ke orang itu atau menerima pujian orang itu tuh juga penting untuk kita gitu. Kalau tadi ingat ada poin bahwa orang-orang yang insecure kadang haus akan pujian, saya
saya justru takut dipuji gitu. Karena saya justru takut dipuji karena nggak nyaman aja buat saya dipuji tuh. Tapi makin kesini, seperti yang saya bilang barusan, makin kesini ternyata apresiasi diri itu penting. Apresiasi diri itu penting dan kita nggak boleh lupa untuk melakukan itu. Dan self love, mencintai diri sendiri itu adalah kunci karena saya pernah dinasehati sama salah satu sahabat saya dari kecil kalau di pesawat, kalau kita naik pesawat, ketika lagi safety briefing, hal yang selalu disampaikan adalah ketika ada oksigen mask atau masker oksigen jatuh, kita pakai dulu masker oksigennya, baru kita pakaiin orang. Jadi pesannya di situ yang paling strong adalah kita perlu mencukupi diri kita dengan cinta, dengan hal-hal yang membuat kita merasa dicintai oleh diri kita sendiri, baru kita bisa kasih ke orang lain. Dan menurut saya self-love, self-awareness adalah kunci dari mengelola insecurity dalam diri kita. Itu aja, saya kembalikan ke moderator. Niken boleh lanjut. Moderator hilang. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung ditaruh di kolom chat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain seputar security atau apapun, monggo. Ya, Niken. Oke, makasih Mbak tentang pemaparannya tentang insecure, guys. Saya juga udah mulai merasa nggak insecure ini, udah mulai cinta sama diri sendiri. Tidak secepat itu, mungkin Niken. 2 pertanyaan. Dipersilakan. Tidak secepat itu ngomongin cinta diri. Terima kasih. Ternyata ada teman saya sudah join di sini. Terima kasih, Sel. Ya, buat teman-teman yang mau nanya silakan. Oh, ini ada Malik Fashion. Wih, Malik Fashion. Wih, rame yang nanya tuh. Dibacain aja, itu di chat ada tuh. Insecure ini kayak jatuh cinta ya belajarnya. Jadi tidak semudah itu. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Sultan? Karena butuh proses. Iya. Cinta itu butuh proses. Ayo, yang mau nanya silakan. Tuh, Malik Fashion. Cara untuk move on dari kekecewaan yang mendalam. Saya jawab langsung aja ya, Ken? Iya, silakan, Kak. Oke. Teori move on, saya nggak tahu teori move on. Karena teman saya yang ternyata ada di sini, ada Ideli Risela, kalau teman-teman lihat di situ ada dia join, lebih jago soal teori move on. Tapi yang saya sering obrolin adalah move on itu ada fasenya, dan salah satu fasenya, dan fasenya tuh bisa jadi muter-muter. Bisa jadi kita ketika kita sudah berada di fase menerima, ternyata akan balik lagi ke fase denial, akan balik lagi ke fase fase berkabung. Ya, balik lagi ke fase-fase di mana kita susah move on. Tapi kalau pengalaman saya orang yang cukup lama kalau misalnya ngomongin soal move on sama sesuatu, sebenarnya lama sebentar itu kan relatif, tapi buat saya orang yang cukup lama untuk bisa akhirnya menerima bahwa hal ini menerima tentang kekecewaan saya gitu. Nah, kalau cara saya yang pertama cara saya adalah tadi sama kayak yang udah saya sharing, saya menyadari bahwa banyak hal yang di luar kuasa kita. Ketika misalnya kita kecewa sama sesuatu, itu kan kecewa itu kan perasaan yang muncul karena hadirnya ekspektasi di dalam diri kita kan. Nah, ketika kita punya setelah kita kecewa, pertama disadari dulu rasanya, rasa kecewanya disadari dulu, kita sedih, kita marah, kita apapun rasa kekecewaan itu kita sadari dulu, karena kalau misalnya nggak disadari, percayalah kalau itu nggak disadari, kita akan selalu jadi orang yang denial, akan selalu jadi orang yang enggak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu
actionnya apa, action plan-nya apa, aksinya apa. Kita udah sadar, oh kita kecewa sama A gitu. Baru habis itu kan akan dievaluasi. Kenapa ya kita kecewa? Kenapa kita kecewa banget sama itu? Apakah kita punya ekspektasi terlalu tinggi? Atau apakah memang itu nggak bisa kita kontrol itu? Ketika kita sudah menyadari itu, dan pelan-pelan untuk diterima. Proses penerimaan itu susah dan lama, dan itu perlu kita juga perlu sadar bahwa itu terjadi gitu, bahwa itu memang lama gitu. Dan kita harus sabar, menurut aku gitu sih. Dan kalau pengalaman saya pribadi, kalau menurut saya pribadi itu dari pengalaman saya adalah salah satunya juga menambah kesibukan sih, karena menghilangkan fokus dari hal yang bikin kita kecewa gitu. Jadi kita nggak fokus sama itu. Ini kan ini mau pertanyaan-pertanyaan langsung saya jawab aja atau gimana? Boleh Kak, kalau mau langsung jawab dari kakaknya. Oke, siap. Oke. Halo Amel. Next for sharing mulai gimana bedain self-love dan sifat narsis. Mobil terasa self-love tapi takut kebablasan jadi narsis. Narsis tuh nggak apa-apa tahu. Narsis tuh nggak apa-apa. Saya selalu bilang, narsis boleh, sombong boleh. Jahat jangan gitu. Yang nggak boleh tuh jahat sama orang. Kalau narsis boleh. Tapi kalau misalnya, sebenarnya secara teori gue nggak tahu sih bedain self-love sama narsis. Tapi yang gue tahu adalah narsis itu kan ada kecenderungan untuk pamer. Sementara kalau self-love biasanya adalah kecenderungan untuk lebih kenal sama diri kita, lebih meluk diri kita, lebih mencintai diri, lebih sadar bahwa kita punya kekurangan, manusia punya kelebihan. Tapi tanpa ada niatan untuk gue mau pamer bahwa gue lebih dari lo, kayak gitu. Karena menurut salah satu narsis itu ada self love yang ditambahi bumbu ingin memamerkan kepada dunia, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kalau narsisnya sekalian. Putri Fitriah Salsabila. Hai Kak Cila, menurut kakak gimana ngatasin insecure ke orang terdekat kita, sementara di tipikal orang yang suka ceritain pencapaian-pencapaian kita susah gitu untuk cerita. Oke, jadi kita insecure sama aku tiba-tiba teringat sebuah percakapan dengan salah satu teman tentang pertemanan yang suportif. Jadi aku nggak jujur aja nih ya, jujur aku itu tipe orang yang sangat senang jika orang-orang di sekitar aku punya pencapaian. Aku bisa mendengarkan sepanjang hari dia cerita tentang pencapaian dalam dirinya, dan aku akan sangat support apa yang mau dia capai kayak gitu. Tapi memang kadang kita manusia kan pengen juga ya buat cerita ke orang. Makanya kenapa penting sekali untuk menemukan teman atau menemukan orang yang vibes-nya bisa kita imbangi gitu. Dan cara ngatasin insecure-nya adalah satu, pertama menurut aku ya, ini yang praktikal. Pertama diterima saja, diterima ceritanya, terus mungkin kita bisa bilang kalau misalnya dia memang dekat sama kita, nih ya, kalau misalnya kita memang merasa dekat sama dia, kita pasti gini. Aku coba rephrase. Kalau kita merasa kita dekat dengan dia, aku nggak boleh pakai kata harus, tapi seharusnya kita ada perasaan aman ketika kita ngomong sesuatu ke dia. Misalnya, siapa? Putri, ngomong aja kayak, gue juga mau cerita dong. Kemarin gue habis dapet ini loh, gini. Tapi kita perlu sadar bahwa kita nggak bisa kontrol respon dia. Karena biasanya kita punya ekspektasi orang dia dekat harusnya dia bisa support kita dong. Nggak juga gitu. Ada orang-orang yang emang nggak tahu aja caranya merespon pencapaian orang lain. Jadi saran aku ngomong aja. Kalau misalnya emang kita juga mau cerita, tapi kita perlu sadar bahwa ya udah, kita karena dia dekat sama kita, pilihannya kan toleransi atau kita ngomongin kita maunya apa, kayak gitu. ODID. Masih ada kan waktunya ya, nih kan? Masih Kak. Oke.
Mana dong kalau kita sebagai pria ingin merawat diri, sedangkan lingkungan kita tabu dengan pria menggunakan makeup skincare, dan itu insecure nggak sih? Salah nggak sih kalau pria pakai skincare? Pertama, menjawab pertanyaan yang kedua, nggak salah. Skincare itu gini. Pria merawat diri adalah bentuk dia mencintai dirinya sendiri, betul? Dia tahu bahwa dirinya perlu dirawat, baik itu fisik maupun mental. Jadi balik lagi tadi ke standar sosial, bahwa ekspektasi orang buat pria-pria yang, buat cowok-cowok yang skincarean itu ngerasa kayak, ih kok gitu, ih kok cowok-cowoknya skincarean kayak gitu. Padahal ya untuk apa diciptakan sabun untuk muka laki-laki? Salah satu sabun muka itu kan salah satu bentuk skincare, lotion itu bentuk skincare, gitu. Itu balik lagi sih, kita mau hidup di ekspektasi orang dengan standar sosial orang, atau kita mau merawat diri. Menurut aku nggak salah sama sekali kalau pakai skincare, nggak salah sama sekali kalau misalnya kita mau merawat diri. Iya, mungkin itu bikin insecure karena pendapat orang, makanya kita perlu lihat apakah kita lebih mikirin pendapat orang ataukah kita lebih memikirkan diri kita. Kayak gitu. Ana Aisyah, gimana caranya rasa percaya diri itu tertanam, berat banget, tertanam dalam diri? Oke. Percaya diri itu, kalau dilihat dari kalimatnya aja, percaya diri itu adalah percaya sama diri. Wah, sungguh menjawab. Tapi gini, kenapa sih seorang nggak percaya diri? Gitu. Yang perlu disadari, kenapa orang nggak percaya diri? Karena satu, dia nggak tahu dia jagonya apa, dia nggak tahu dia itu orang yang seperti apa. Makanya self awareness, lagi-lagi self awareness itu sepenting itu, teman-teman. Kenal sama diri kita, tahu kita kenapa? Oh enggak. Tahu ketika kita lagi marah itu kita gimana menanggapinya, ketika kita lagi sedih kita gimana nanggepinnya, tahu kita jago apa. Itu pelan-pelan, karena menurut aku ya, pribadi, percaya diri itu dipupuk pelan-pelan. Nggak bisa kita nggak bisa nih teman-teman abis denger materi ini tiba-tiba, wah aku adalah orang yang tidak insecure, nggak bisa gitu. Itu tuh sesuatu yang proses, kita perlu sabar. Oke, Isel, terima kasih pertanyaannya. Insecurity itu sebuah ketakutan akan kekurangan. Some people can stop comparing oneself to another. Other people membangun benteng tinggi supaya nggak ketahuan kalau mereka kurang. Orang-orang tipe kedua mungkin jadi sangat defensif ketika kurang atau ketakutannya ketahuan. Dengan background itu, bagaimana biasanya Cila membuka diri terhadap agar tidak memandangnya sebagai serangan yang menjatuhkan. Coba logika bahasanya teman saya ini satu. Yang pertama, jadi saya pernah ikutan workshop tentang konten pilar. Salah satu itu ditanyain tentang value hidup. Salah satu value hidup saya adalah vulnerability, di mana kita harus sadar betul bahwa ya kita emang punya kurang gitu. Dan respon orang tuh nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, kalau misalnya biasanya cara saya buka diri dan nggak mandang sebagai serangan yang menjatuhkan, to be very honest, sejujurnya saya gini. Ini bukan berarti saya orang yang super positif, karena saya pasti banyak juga hal yang buat saya berpikiran negatif, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang saya sangat berusaha untuk menganggap itu sebagai sebuah feedback. Ada feedback yang perlu difilter, yang apakah itu kemudian perlu kita follow up atau enggak. Jadi saya bisa bilang filter saya terhadap omongan orang udah lumayan ada lah gitu. Udah lumayan ada, dan itu nggak sehari dua hari gitu. Dan biasanya kalau misalnya ada orang yang ngasih feedback tentang kekurangan kita,
kalau misalnya orang yang sangat dekat sekali atau orang yang memang signifikan dalam hidup saya, biasanya akan saya follow up justru. Kayak, oke, menurut lo bagusnya gimana ya? Kayak gitu. Oh iya, oke, akan saya respon dengan akan saya respon justru dengan menggali lagi feedback lebih jauh tentang hal itu. Tapi kalau orang itu ternyata nggak signifikan dan pendapatnya pun tidak signifikan, saya akan mengabaikan sih. Walaupun jarang sekali saya abaikan. Biasanya saya akan diskusi sama teman, termasuk Anda yang bertanya. Biasanya saya akan diskusi dengan Anda yang bertanya untuk kalau ada feedback kayak gini, saya harus jawab apa ya? Kayak gitu. Nggak gue harus jawab apa ya? Kayak gitu. Gitu, Sel. Terus, Laili. Ya, halo Laili. Saya punya teman-teman di rumah 3 orang, mereka satu SMA dan sama-sama suka musik. Yang sama, sedangkan saya di kota lain. Sama-sama suka musik. Di rumah 3 orang. Oke. Pada SMA, saya merasa kurang nyaman kalau mereka ngobrolin soal itu. Apa posisi ini termasuk insecure? Cara ngatasinnya apa sama kayak yang udah kakak jelasin? Karena saya udah pernah bilang kalau saya kurang nyaman kalau mereka ngobrolin hal itu. Obrolannya soal Laili boleh di-unmute nggak? Pengen ngobrol. Iya, Kak. Halo Laili. Halo. Ya. Jadi gimana? Jadi mereka satu SMA sama Laili? Enggak, jadi mereka satu SMP. Sama aku juga satu SMP. Tapi SMA-nya kan pisah sendiri tuh, Kak. Mereka satu SMA dan mereka suka musik yang sama gitu loh. Nah, misalnya kita pergi, mereka tuh ngobrolinnya hal itu terus gitu. Sedangkan aku pribadi udah pernah bilang, aku kurang nyaman. Misal kalau ngobrolin hal lain oke gitu. Cuman kalau ngobrolin hal itu aku kurang nyaman karena aku nggak tahu gitu. Respon mereka apa? Pertamanya bilang kayak, oh iya maaf ya gitu. Tapi ketemu lagi ngobrolinnya itu lagi gitu, Kak. Oke. Makasih Laili. Itu terjadi di semua lini pertemanan karena ketika misalnya kita lebih sering berinteraksi, misalnya kayak dalam satu misalnya ada 2 orang yang lebih sering berinteraksi daripada orang lain, itu akan terjadi kalau di postingan saya yang terakhir itu ngomongin inside jokes gitu ya, atau kalimat atau hal-hal yang kita nggak perlu obrolin lebih dalam sama lain. Itu terjadi dan itu nggak bisa dikontrol. Nah, Laili sudah menyampaikan bahwa Laili nggak nyaman dengan itu. Nah, saran saya adalah Laili mungkin bisa mencari percakapan lain, topik percakapan lain. Jadi bisa Laili yang memberikan topiknya. Kebayang ya? Jadi Laili bisa bilang bahwa saya mau dong diikut sertakan dalam percakapan ini gitu. Kita kan berempat nih. Kita ngomongin yang lain yuk. Maksudnya ngomongin tapi jangan cuma Laili ngomongin yang lain atau nggak nyaman. Tapi kayak misalnya datang dengan kemarin tuh ada misalnya topik yang Laili nyaman apapun yang kira-kira mereka akan relate gitu. Karena emang kondisinya Laili tidak nyaman karena nggak relate sebenarnya, bukan karena insecure gitu. Mungkin insecurity-nya adalah lebih ke kayak ntar jangan-jangan gue bisa keluar nih dari geng ini kayak gitu ibaratnya. Insecurity lebih ke situ. Tapi kalau kita Laili merasa ingin tetap stick together bersama mereka, hubungan apapun itu saling. Jadi kalau misalnya Laili ngerasa ternyata percakapan ini tidak membuat Laili terlibat, ya Laili bisa bisa came up dengan topik yang kira-kira semuanya bisa relate. Kayak gitu sih kurang lebih yang mungkin hal pertama yang bisa dilakukan. Karena sebenarnya yang Laili lakukan sudah benar. Kalau misalnya dalam sebuah kelompok, gue nggak nyaman lo ngomong gituan, ganti topik dong kayak gitu. Tapi habis itu follow up-nya apa gitu, dikasih kita Laili yang bisa ngasih topik ke mereka. Kayak gitu Laili, makasih ya. Sofia, halo Sofia. Kapan rasa insecure hilang dari diri? Karena kok rasanya rasa insecure semakin berkembang biak tiap hari, rasanya ada yang takut. Tadi di awal sesi aku sempat bilang bahwa kita perlu sadar bahwa kita akan dibayangi dengan rasa insecure terus-terusan. Makanya tadi aku di slide juga aku bilang itu bukan mengatasi, tapi mengelola, bahwa ada hal-hal yang perlu kita salurkan energinya untuk dipikirkan, ada yang enggak. Karena kalau kita salah menyalurkan energi, akhirnya jadi overthinking, akhirnya kita jadi rendah diri dan lain-lain. Kalau hilang, aku nggak bisa jawab kapan bisa hilang, karena
dari yang udah semua orang tuh membawa rasa insecure sepanjang hidupnya. Karena gini, kalau disadari atau tidak, society kita itu membuat kita selalu berkompetisi satu sama lain dari kecil. Ketika misalnya ketika kita masih kecil, SD gitu ya, sekolah ranking, ya kan? Ada ranking. Terus ada lomba lari, lomba apapun gitu. Jadi kita memang sudah terbiasa untuk berkompetisi sejak kecil. Jadi itu salah satu bibit kenapa orang-orang insecure ngerasa tidak lebih baik dari orang lain. Tapi itu bisa dikelola dengan 4 hal tadi. Sadar bahwa ada yang tidak bisa, ada hal yang di luar kuasa kita, filter apa yang bisa kita filter, lebih kenal sama diri kita. Tiap hari rasanya ada yang takutin, pasti setiap hari kayak bangun tidur mungkin oh tidak ada yang saya takutkan apapun, segala macam. Tapi pasti ada hal yang kita takutkan setiap hari dan kita perlu memilah apakah itu kita lanjutkan ketakutan dan di follow up atau kita drop ketakutannya gitu. Walaupun susah banget untuk ngedrop ketakutan, tapi at least kita bisa tahu bahwa energinya kita salurin kemana. Karena kita tuh energi kita cuma 100%, nggak lebih nggak kurang. Gitu. Wow. Oke. Mana nih? Sofia, Risma, nih kan bawah tuh ya. Pertanyaan lagi mau dijawab juga nggak? Yang saya bawah. Iya. Boleh deh Kak, terakhir kali ya. Oke, terakhir ya. Ini Risma dulu baru Aprilia ya. Saya mau tanya nih, Risma. Perasaan takut berpendapat karena takut pendapat kita salah di mata orang lain. Sekian, terima kasih atas sharingnya. Sama-sama Risma. Takut berpendapat itu sesuatu yang manusiawi karena kadang kita takut, betul kita takut untuk pendapat kita nggak diterima atau dilihat dipandang sebelah mata gitu ya. Tapi ini salah satu mantra dalam hidup saya dan dari salah satu mentor saya adalah mau salah mau benar yang penting yakin. Kita yakin dulu aja sama pendapat kita gitu. Karena salah dan benar itu kan relatif ya. Jadi kalau misalnya kita berbeda pendapat sama orang itu wajar sekali kok. Gitu. Kalau ketika kita berpendapat A, pendapat sebenarnya bukan salah di mata orang, lebih ke kayak beda aja pendapatnya sama kita. Dan itulah muncul, dan disitulah kenapa pentingnya yang namanya diskusi. Ketika kita berdiskusi akan sesuatu, kan kita kan jadi tahu, mungkin bisa jadi kita akhirnya ketemu di titik tengah, kayak gitu. Jadi itu mantranya mungkin teman-teman juga bisa pakai, mau salah mau benar yang penting yakin dulu aja, yakin. Kalau kita yakin, kita pasti akan siap dengan resikonya apapun yang muncul. Terakhir ya, Aprilia. Saya nggak tahu itu langsung insecure apa enggak, tapi pengen nanya, saya ikut beberapa organisasi dan kegiatan-kegiatan yang dipandang mentereng sama teman-teman saya. Sebelumnya saya suka share hal bermanfaat dari pengalaman saya di sosmed, tapi lama-lama saya merasa banyak orang yang jadi menaruh ekspektasi lebih ke saya, padahal saya juga biasa aja. Saya takut ngecewain orang, sehingga saya tidak suka lagi cerita-cerita di sosmed. Wow, cerita Anda, Aprilia, sama seperti cerita saya. Menurut Kak Cile baiknya gimana? Oke. Saya juga pernah ada momen di mana saya mau berhenti untuk nge-share apapun di sosial media. Karena saya takut orang-orang akan menganggap saya kayak, oh dia ahli banget ya, oh dia ini banget ya, segala macam, padahal nggak biasa aja. Gitu. Tadi saya sempat mention ya bahwa saya orang yang nggak nyaman menerima pujian, gitu. Itu salah satunya. Karena ketika saya konten, ibaratnya paket yang juga harus saya terima itu adalah pujian dan kritikan, gitu. Nah, saya justru lebih nyaman dikritik daripada dipuji. Emang aneh orangnya. Tapi saya takut orang berekspektasi sama saya dan saya jadi ngecewain orang gitu. Betul, sama sekali persis. Tapi waktu itu ketika saya ngomong ini sama salah satu yang mentor saya yang bilang soal yakin tadi, dia bilang, ingat dulu tujuannya apa, gitu. Ingat dulu tujuannya apa. Kenapa kita melakukan itu? Kenapanya itu harus kuat. Dan ketika kenapanya kuat, kita bisa lebih nyaman melakukannya. Kayak gini, saya misalnya, kenapa saya share di sosial media? Basically, saya share di sosial media bukan untuk orang lain. Niat awalnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri, untuk ngingetin saya, untuk jadi penasehat saya sendiri. Saya bikin podcast adalah untuk suatu saat, kalau misalnya saya tiba-tiba ngerasa sesuatu, saya bisa balik lagi ke podcast saya dan dengerin. Jadi rasanya kayak lagi dinasehatin sama diri sendiri. Dan ekspektasi orang tuh lagi-lagi kita sadar bahwa ada hal di dunia ini yang tidak bisa, yang
di luar kuasa kita, termasuk ekspektasi orang. Jadi kalau misalnya ngerasa bahwa cerita-cerita di sosial media itu fulfill buat diri kita, dan lakuin aja gitu. Jadi makanya saya cukup menghindari kalimat-kalimat kayak di sosial media, kalau teman-teman perhatikan di sosmed saya tuh selalu memulai apapun cerita saya dari pengalaman pribadi atau cerita orang lain. Jadi nggak sotoy gitu. Ibaratnya bentuknya sangat-sangat opini gitu. Sama ceritanya Aprilia sama persis sama saya juga pernah ada 6 bulan nggak cuma jadi konsumsi postingan tanpa saya ikut produksi. Tapi sekarang saya kembali memproduksi banyak hal, cerita-cerita di sosial media, dan alhamdulillahnya bisa ditemuin sama teman-teman akhirnya gara-gara sosmed saya. Kayak gitu ibaratnya. Kalau satu-satunya cara untuk teman-teman bisa ditemukan oleh orang lain, orang yang tepat adalah online presence atau berada di sosial media. Begitu Aprilia. Teman-teman, kalau ini waktunya udah habis ya Ken ya? Kalau misalnya mau didiskusiin lebih lanjut, boleh DM Instagram saya. kakaknya mungkin ya. Ya, boleh. Nanti kalau pas lagi senggang bisa saya balas. Makasih nih Ken, saya kembalikan ke moderator. Ya, makasih juga buat kakaknya udah berbagi materi tentang gimana cara kita nggak insecure pada diri kita sendiri gitu kan. Sini banyak manfaat banget yang bisa kita dapat dari kakaknya. Rasa insecure atau keraguan, tidak percaya diri, kecemasan pasti akan dirasakan sama semua orang gitu kan. Bahkan pernah memiliki perasaan yang kayak memikirkan kata-kata orang lain yang membuat diri kita kayak nggak nyaman gitu kan, insecure. Jadi dari materi kakak yang tadi sih ya, saya simpulkan. Jadi insecure itu biasanya overthinking, iri sama orang lain atau cemburu dengan pencapaian orang lain. 80% pikiran kita bakal negatif, entah ke diri kita atau memikirkan orang lain, bagaimana memikirkan diri kita gitu kan. Memandang rendah diri sendiri, suka membandingin diri dengan orang lain, cenderung menghindari interaksi, haus akan validasi dari orang lain. Itu ciri-ciri dari orang insecure gitu kan. Faktor-faktor orang insecure apa sih? Itu ada trauma, kurang mengenal diri, fokus pada kekurangan, dan perfeksionis. Itu perfeksionis sih yang menurut saya yang agak kita harus perfeksionis, susah memang. Baru cara mengatasinya gimana sih Kak gitu kan. Sadar itu menyadari kalau ada hal-hal di luar diri kita yang bisa buat kita tuh nggak insecure gitu. Baru mengenal diri sendiri. Prosesnya seumur hidup kata Kak Cile ya. Terus harus bisa menyaring apa nih, kayak menyaring apa yang akan kita lakukan gitu kan. Dan yang terakhir ada apresiasi atau mengapresiasi diri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari Kak Cile. Untuk teman-teman yang mau nanya-nanya nih, bisa mungkin ya langsung di-follow IG-nya Kak Cile, langsung nge-DM aja. Tapi jangan diteror Kak Cile-nya. Satu-satu kali ya DM-nya. Terima kasih ya, Niken. Soalnya insecure ini lagi ngetren banget di kalangan anak muda zaman sekarang kayaknya ya. Ya, saya juga masih muda kok. Apalagi di TikTok banyak banget itu insecure. Kita perlu lebih banyak bersyukur agar iya, tidak bersyukur. Cintai diri sendiri, tapi jangan terlalu berlebihan mencintai yang takutnya dikira salah paham gitu kan ya. Mungkin ini aja kita rame nih di chat ya. Masih rame. Kak Cile IG-nya apa? Kak Cile IG-nya. Jangan cintai pacar orang, oke. Mungkin teman-teman, kita udah di ujung acara kayaknya ya. Yang masih mau kepo-kepo langsung follow IG-nya Kak Cile. Kak Cile IG-nya apa, Kak? Itu udah ditaruh di kolom chat. Itu udah langsung follow aja, langsung nge-DM. Tapi nge-DM-nya satu-satu, jangan diteror kakaknya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung di
talk show virtual dari tim BYS. Makasih juga buat Kak Cile yang udah sharing-sharing. Maaf kalau kita masih banyak kekurangan, siapa tahu masih banyak kekurangan kan. Saya juga minta maaf jika masih banyak kekurangan dari saya gitu. Saya mau ke tim ya. Saya mewakili tim BES mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua yang udah gabung. Terima kasih juga buat Kak Cile yang udah ngasih materi. Mungkin akan ada foto bareng nih, foto bareng. Mungkin bisa dihidupin kali ya kameranya, teman-teman semua. Yuk, yuk. Hai, wow. Aku ditonton William Sudana. Wow, luar biasa ini orang-orang hebat yang join nih. Belum mandi, nggak apa-apa Mel. Nggak kelihatan kok. Tetap cantik kok di kamera ya. Sayangnya nggak ada filter ya di sini, nggak kayak di IG. Nggak ada, yuk. Atau yuk. Oke, silakan di screenshot. Oke teman-teman, ayo on cam-nya. Cahyadi, mana Bang Cahyadi nih? Media. Kak Nurrohma, Siap. Aisyah. Oke, silakan. Nggak pakai jilbab. Ya, yang bisa aja ya. Kita nggak usah Ya, paksa. Cahyadi yang foto. Ya, Cahyadi, oke, silakan. Video aja. Oh ya, sip video. Boleh. Sudah. Oke, siap sudah. Sudah. Oke. Udah, oke, thank you. Makasih semua. Cile, thank you banget Kak Cile ya, udah luangin waktu. Thank you semua teman-teman juga. Udah. Terima kasih. Udah pada live semua. Oke, Ken, thank you banget Ken ya. Luar biasa malam minggunya nih Ken. Nah, harusnya nih Ken mabar ini. Asli. Itu harusnya mabar dulu. Itu sudah, aku mau mabar. Mabar ya, boleh nih mabar nih kayaknya. Ayo, mabar, moderator, jadi moderator. Sud mabar. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but